It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happy season. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian sekalian? Tentunya semua sehat, gembira, dan sukacita. Kenapa? Kita baru-baru merayakan Natal. Khususnya seluruh anak-anak sudah merayakan tanggal berapa? Ada yang ingat? Tanggal 20. Saatnya kita akan bersyukur. Bersyukur bersama-sama. Kita juga sungguh merasa senang karena papa mama sudah belikan baju baru, ada sepatu baru, di rumah ada kue. Sekarang saatnya kita akan beribadah. Kita akan menyanyi satu pujian, Joy to the World. Halo adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan, kami akan melakukan ibadah Minggu bersama-sama dengan kakak lain yang bertugas, bersama dengan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini di depan layar kanal YouTube GPIB Batara Kasih Makassar. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang cerah dan indah ini, kami akan bersekutu, berdoa bersama-sama dengan Tuhan pada ini agar kami bisa diberkati, kami bisa dimuliakan, dan juga kami bisa mendapat berkat bersama dengan kakak layan yang bertugas memberikan kami pemahaman dan juga inspirasi buat kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan jamah mereka, berkati kesehatan mereka, dan juga Tuhan tolong urapi mereka agar di ibadah minggu pelayanan anak di minggu depannya bisa mengikuti ibadah ini bersama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tolong berkati kami Tuhan, berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Haleluya, amin.
dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari-Mu yang baik. Saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kami. Dengan kata layan Tuhan yang juga akan bercerita untuk kami. Terima kasih Tuhan, ini doa anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Untuk itu semua siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan baca Alkitab dari Matius 2 ayat 19-23. Kita baca sama-sama nah. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeklaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Fantasi luar biasa. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah baca Alkitab dari Matius 2 ayat 19-23. Nah, di situ diceritakan bahwa sesudah Tuhan Yesus lahir di Betlehem pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus ke Yerusalem. Mereka datang untuk mencari Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Raja Herodes terkejut. Dia memanggil imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu Raja Herodes bertanya kepada mereka, "Di manakah Mesias akan dilahirkan?" Nah, mereka pun menjawab bahwa Tuhan Yesus akan dilahirkan di Betlehem. Nah, terus apa yang terjadi adik-adik? Herodes memanggil orang-orang Majus yang tadi. Ternyata Raja Herodes ingin tahu keberadaan Tuhan Yesus. Nah, Raja Herodes bilang kalau dia juga ingin menyembah Tuhan Yesus, padahal itu adalah akal-akalnya saja, karena Raja Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus, karena Raja Herodes merasa terancam, karena dia sudah dengar berita bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus akan menggantikan dia sebagai raja. Nah adik-adik, orang Majus tadi pun pergi ke Betlehem untuk membawa persembahan mereka. Nah, mereka diberi petunjuk oleh Allah melalui bintang dari timur. Nah, sesampainya mereka di sana didatangi oleh malaikat melalui mimpi. Nah, malaikat itu bilang pada mereka bahwa mereka tidak boleh kembali ke Herodes untuk memberitahu keberadaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah mereka didatangi mimpi tersebut, mereka mencari jalan lain untuk pergi ke negeri mereka ketika kembali nanti. Nah, agar tidak menemui Raja Herodes pada saat itu juga. Nah, adik-adik, Yusuf ayah Tuhan Yesus juga didatangi oleh mimpi. Malaikat bilang kalau mereka harus pergi dari Betlehem dan tinggal di Mesir. Kenapa harus Mesir? Karena di Mesir itu Raja Herodes tidak memerintah, dan juga di Mesir adalah tempat yang aman untuk perlindungan. Nah adik-adik, ketika Raja Herodes mengetahui bahwa orang Majus tadi mengelabui dia, Raja Herodes sangat marah dan dia menyuruh untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di Betlehem di bawah umur 2 tahun. Karena dia berpikir bahwa Tuhan Yesus masih ada di Betlehem dan Tuhan Yesus ada di antara anak-anak
tersebut. Nah, setelah Yusuf sampai ke Mesir bersama Tuhan Yesus dan Maria, Yusuf didatangi lagi oleh malaikat. Malaikat bilang dalam mimpinya kalau mereka harus kembali karena orang yang tadi ingin membunuh Tuhan Yesus sudah mati. Raja Herodes yang tadi itu sudah mati. Nah, tadi kita sudah baca di ayat Matius 2 ayat 23 bahwa mereka harus ke Nazaret. Kakak baca ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, dari cerita ini, walaupun Yusuf dan Maria diterpa oleh banyak masalah, tapi mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersyukur, mereka tetap taat kepada Allah. Nah, adik-adik, kita kan sudah selesai merayakan Natal. Walaupun Natal tahun ini kita ndak bisa kumpul sama keluarganya kita ndak bebas lagi pergi belanja beli sepatu baru, baju baru dan lain-lain. Tapi kita harus seperti Maria dan Yusuf tadi, tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Nah, walaupun kita tidak keluar rumah, kita hanya bisa merayakan Natal di rumah, tetapi kita tetap bersyukur, bersuka cita. Karena makna Natal yang sesungguhnya itu bukan karena kita memiliki sepatu baru, baju baru, dan lain-lain. Tapi makna Natal yang sesungguhnya itu adalah kasih. Nah, dimana kita harus bisa merayakan Natal di rumah kita, berbagi kasih dengan saudaranya kita, mama dan papanya kita. Nah, jadi walaupun kita di rumah, kita masih bisa makan makanan yang enak. Misalnya mamanya kita masak masakan yang enak buat kita masih bisa bersyukur walaupun ada corona. Kita lihat banyak sekali orang mati karena corona, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita sampai saat ini ada. Kita tidak terkena corona, kita masih sehat. Jadi kita harus bersyukur dan bersuka cita. Jadi walaupun kita tidak merayakan Natal di luar, kita masih bisa merayakan Natal di rumah dengan bersyukur dan bersuka cita. Nah, kalau kita mau keluar rumah, kita harus mengikuti protokol. Misalnya kita mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, oke adik-adik, sekian dari cerita kakak. Semoga kita tetap sehat, semoga corona cepat berlalu, dan kita bisa lagi sekolah minggu bersama teman-temannya kita, dan semoga tahun depan kita bisa merayakan Natal sama keluarganya kita lagi. Tapi semuanya itu terjadi kalau kita harus tetap berdoa. Oke adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan membuat seperti kartu seperti ini, kartu identitas. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton. Ini kakak sudah gunting. Kertas origami. Kalau tidak ada kertas origami, boleh pakai kertas karton yang warna lain atau kertas HVS putih bisa. Terus garis, gunting, lem, dan juga alat tulis. Nah, caranya mudah. Maaf, kalau ada foto silakan pakai foto. Kalau tidak ada, nanti kita akan membuat gambar smile saja atau gambar wajah. Caranya, kertas karton kita akan gunting seperti ini. Ukurannya 15 cm, panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm. Nah, untuk kertas origami ini panjang sisinya 8 cm, bikin kotak masing-masing 8 cm. Nah, setelah itu kalau sudah digunting,
kita akan menempelkan kertas origami tersebut ke atas karton. Kita akan tempelkan, dan di atas kertas tersebut adik-adik boleh melengkapi di atas kertas origami tersebut atau kertas HVS. Adik-adik boleh tulis melengkapi nama adik-adik, tempat lahir dan tanggal lahir adik-adik seperti ini. Nah, kalau sudah ditulis, nanti di bagian bawahnya juga kita akan tulis seperti ini. Kehadiran saya dalam keluarga adalah kebaikan Tuhan. Karena sesuai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kehadiran kita di tengah-tengah keluarga itu pun adalah kebaikan dari Tuhan. Kakak tulis dulu ya yang satunya. Oke. Nah, kartu ini kita bisa simpan sebagai pembatas Alkitab, atau kita bisa tempel di meja belajar kita atau di lemari kita, supaya mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita hadir di tengah-tengah keluarga kita adalah suatu kebaikan Tuhan yang harus selalu kita syukuri. Selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa. Terima kasih. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu, ayo kita persiapkan dulu persembahannya ya. Setelah kita mempersiapkan persembahannya, Kakak Ica undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghias padang bukit dan lemah.
akan berdoa syafaat. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu hidup dalam kesederhanaan, seperti cerita tentang bayi Yesus yang datang dalam kesederhanaan. Ajar kami untuk selalu setia dan taat seperti Yusuf dan Maria yang selalu taat akan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur untuk sukacita Natal yang boleh kami rayakan saat ini, walaupun kami masih beribadah online di rumah, belum bisa bertemu dengan teman-teman dan berkumpul dengan keluarga, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami yang luar biasa untuk merayakan Natal. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak layan kami. Tuhan berkati pertumbuhan mereka, berkati pertumbuhan iman mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh gereja di muka bumi ini, terutama gereja GPIB Batu Kasih. Berkati juga pendeta-pendeta di gereja ini dan semua orang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan kami. Tuhan berkati orang yang berkekurangan. Tuhan senantiasa limpahkan berkat bagi mereka. Tuhan berkati kami, jadikan kami anak-anak yang baik. Tuhan, agar bisa berbagi berkat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat presiden kami di Indonesia, wakil menteri-menteri dan seluruh jajaran aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, TNI dan Polri. Tuhan, Engkau mau memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat bagi mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera mau tercurah dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, inilah doa dan permohonan anak-anak-Mu, sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, dan terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Ica undang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dan bergerak lagu dari pulau dan benua. Oh
Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, Kak Dorcas jemput adik-adik untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, atas segala kebaikan yang Kau curahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kebersamaan Engkau dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Ya Bapa, kami percaya, kami yakin bahwa kebersamaan Tuhan tidak akan berhenti pada saat ini, tapi kebersamaan Tuhan, tuntunan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami sebentar dan hari-hari kami yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, selamat hari Natal dan menyambut tahun baru ya. Ingat, tetap jaga jarak, pakai masker dan jalan kebersihan. Dadah. Selamat merayakan Natal adik-adik dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kakak Ayan mau ucapkan selamat merayakan hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat merayakan Natal 2020. Dan selamat menyambut tahun yang baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.